Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, ma'asyaral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan segala nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhaturkan, terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi yang mulia, Nabi Agung Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, berikut sahabat dan orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin, jamaah Masjid Baitul Ma'mur yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan pembahasan kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah, di mana kita masih dalam bab tentang sabar. Pada malam ini kita akan bacakan ayat-ayat tentang sabar. Namun sebelum itu, seperti yang sudah pernah kita jelaskan, bahwa yang namanya sabar itu menahan diri untuk tetap mentaati Allah. Dan sabar itu ada tiga. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, yakni segala perintah dia jalankan, sabar dia di situ. Sabar dalam meninggalkan semua larangan-larangan Allah, dia butuh sabar di situ. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi segala musibah berupa ujian dan cobaan, dia butuh sabar di situ. Sabar itu bukan selalu artinya diam, bukan selalu bermakna tidak melakukan apa-apa. Dipukul misalnya, tidak membalas. Ditendang misalnya, dia diam-diam saja. Yang lain mengambil, dia tidak. Sabar katanya. Yang lain bergegas mencari kehidupan, dia tinggal aja di rumahnya dengan alasan ini sabar. Ia diganggu atau istrinya diganggu, ia diam-diam saja. Ini bukan sabar namanya. Ini namanya kelemahan. Sabar itu tidak selalu diartikan diam, menahan diri. Tidak. Tetapi dia harus menahan diri untuk tetap berada di atas ketaatan kepada Allah. Itu namanya sabar. Kadang dia mesti diam, kadang dia mesti bergerak. Orang yang mau melaksanakan ibadah,
tentunya harus ada gerakan. Bukan artinya sabar dia diam saja di rumah, tidak ada langkah kakinya menuju masjid. Itu bukan sabar namanya, itu malas. Jadi bedakan antara sabar dengan bentuk kelemahan dan kemalasan. Sabar itu dia tahan dirinya untuk tetap berada di atas ketaatan kepada Allah. Apapun yang terjadi, ia tetap mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan kesabaran inilah seseorang akan mendapatkan kemuliaan dengan berbagai macam pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang sering kita memahami kalau sudah berbicara tentang sabar, itu biasanya orang memaknakan kepada sabar menghadapi musibah. Padahal yang namanya sabar itu kita butuhkan saat beribadah dan juga saat meninggalkan maksiat. Itu butuh kesabaran. Bahkan kesabaran untuk itu lebih utama daripada sekedar sabar menghadapi musibah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, makanya sudah kita sebutkan bahwa orang yang ditimpa musibah tidak keluar dari 4 keadaan. Dari 4 keadaan ini ada yang hukumnya haram, ada yang hukumnya wajib, dan ada yang hukumnya sunnah. Jadi orang yang kalau ditimpa masalah, ditimpa musibah, tidak keluar dari 4. Yang pertama, dia berkeluh kesah. Ini yang haram hukumnya. Tasakhut. Ditimpa musibah, dia berburuk sangka kepada Allah. Dia menyangka bahwa Allah telah menzolimi dirinya. Apalagi sampai terucap kalimat itu, apa salah saya? Mengapa musibah menimpa saya? Padahal saya sering beribadah. Mengapa Allah begitu sama saya? Nah, ini hati-hati ucapan semacam ini. Menunjukkan bahwasanya dia tidak paham arti dan makna musibah itu. Padahal itu untuk menguji keimanannya. Padahal itu untuk mengetes imannya dia. Kita ini sudah mengatakan beriman, Allah tidak biarkan. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah. Apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja ketika mereka sudah menyatakan keimanannya, kami beriman, lalu mereka tidak dapat ujian dan cobaan, tidak menghampiri mereka musibah? Tidak. Kau beriman akan dites oleh Allah keimananmu sampai di mana. Kau menyatakan berislam, Allah akan uji keislaman kamu sampai di mana. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya tidak ada tempat untuk lari dari yang namanya ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan mesti kita hadapi. Sikap yang salah ketika dapat ujian dan cobaan, dia berkeluh kesah, dia ngomel, dia marah-marah tidak tentu. Apalagi sampai dia wujudkan dalam bentuk menampar-nampar pipi, merobek-robek pakaiannya, membanting-banting barangnya. Ada orang marah, HP-nya dia banting. Apa salah HP-nya? Dia juga yang rugi. Akhirnya HP-nya rusak karena emosi tadi. Padahal dia tidak tahu ketika dia banting barangnya, dia rusak barangnya, itu tidak syukur nikmat. Harusnya kita syukur nikmat. Ketika Allah berikan kepada kita nikmat, jangan dirusak. Ketika kau banting barangmu, menunjukkan kau tidak sabar. Padahal itu baru ujian sedikit, ujian kecil yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kamu. Kamu sudah sampai seperti itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah,
Makanya Rasul mengingatkan kan, laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan dari umatku, kata Nabi, orang yang menampar-nampar pipinya ketika dapat musibah, yang menyobek-nyobek pakaiannya ketika datang masalah, dan menyeru seperti seruan-seruan jahiliyah. Itu bukan umatku, kata Nabi. Karena orang kalau dapat masalah kadang begini. Nah, kita disuruh untuk sabar. Makanya Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin membawakan bab tentang sabar. Karena kita itu butuh sabar, Pak. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap yang kedua, ini yang wajib, yaitu sabar. Dapat masalah, dapat musibah, apa yang wajib bagi dia? Sabar dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidaklah mentakdirkan kepada kita suatu ketentuan, melainkan pasti kebaikan. Ada hikmahnya, ada kebaikannya. Hanya terkadang kebaikan itu nanti kita baru sadar, mungkin beberapa lama setelah itu, 1 bulan kah, mungkin tahun depan kah, baru dia sadar, oh ternyata musibah yang menimpa saya kemarin itu, ini hikmahnya, ini kebaikannya, baru saya rasakan. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sabar, walaupun mungkin dia menangis dengan adanya musibah itu, tapi dia tidak sampai meraung-raung, meratap, tidak. Mungkin dia tidak suka dengan musibah itu, tapi dia tahan, dia sabar. Ini wajib hukumnya. Yang lebih hebat lagi, kalau dia ridha. Ridha jenjangnya lebih tinggi daripada sabar. Kalau ridha, kalau sabar tadi, sabar dia masih tidak suka dengan musibah itu. Kalau ridha, ada musibah tak ada musibah sama saja bagi dirinya. Dadanya lapang, hatinya luas menghadapi ujian dan cobaan itu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jamaah sekalian? Karena ketika orang ridho dengan ketentuan Allah, dia tahu bahwasanya pastilah apa yang tidak ditakdirkan kepada saya, maka itulah yang terbaik bagi saya. Bisa jadi kalau Allah Subhanahu wa taala jadikan apa yang kau inginkan, bisa jadi itu menjadi buruk bagi kamu. Karena manusia itu kan cuman bisa berencana, yang menentukan Allah. Bisa jadi rencana kita, mau kita begini, mau kita begitu, tapi Allah Subhanahu wa taala gagalkan. Allah simpan rahasia di balik itu. Makanya kan ada kisah nyata, Pak. Ada orang mau naik pesawat, terlambat dia karena macet di jalan, sampai pada akhirnya ditinggal pesawat. Maka dia ngomel sana ke sana kemari, dia marahi petugasnya, pokoknya dia tidak ridho, dia mau tuntut. Tidak beberapa lama setelah itu, subhanallah, ternyata pesawat yang mau dia tumpangi ternyata apa? Jatuh. Ini kisah nyata. Subhanallah. Dia sudah marah-marah, dia sudah ngomel ke sana kemari, dia seakan tidak ridho. Ternyata setelah dia tahu pesawat yang dia tumpangi itu, yang mau dia tumpangi itu jatuh, baru dia tidak bisa berbicara apa-apa lagi. Disitulah dia menangis. Disitulah dia tahu kebesaran Allah. Andaikan dia naik pesawat itu tadi, subhanallah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, manusia hanya bisa berencana, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dialah yang mentakdirkan takdir yang terbaik bagi kita. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Suatu perkara padahal itu yang baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Dan boleh jadi kau suka suatu perkara padahal itu yang buruk bagi kamu. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Karena Allah yang lebih tahu sementara kamu tidak. Luar biasa itu. Ada tingkat yang lebih hebat lagi, yang keempat. Nah, itulah syukur kepada Allah.
Dapat musibah, dia malah bersyukur kepada Allah. Ini bagaimana cara memahaminya itu? Kok dapat musibah malah bersyukur? Harusnya kan yang wajar bersyukur. Dapat musibah ya sabar. Tapi jenjang yang paling tinggi, ada orang yang kena musibah malah dia bersyukur. Syukur alhamdulillah. Subhanallah. Nah, ini tidak bisa dikerjakan kecuali oleh para auliaullah, wali-walinya Allah, dan pimpinannya para nabi dan para rasul. Makanya Pak, disebutkan dalam suatu riwayat, nabi itu kalau dapat masalah, dapat musibah, tetap alhamdulillah beliau. Nabi kalau dapat nikmat, ucapannya Nabi apa? Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihah. Bagi alhamdulillah, Nabi bersabda, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji hanya bagi Allah dalam semua keadaan. Itu yang diucapkan oleh Nabi ketika dapat musibah. Jadi tetap alhamdulillah juga. Kan alhamdulillah ucapan syukur. Dari kalangan para nabi dan para rasul yang begini, tidak usah jauh-jauh, misalnya seperti Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam itu mendapatkan musibah yang luar biasa kan. Makanya beliau dijadikan oleh Allah sebagai Nabi Ulul Azmi. Nabi Ulul Azmi itu Nabi yang punya tingkat kesabaran yang paling tinggi. Ada 5 Ulul Azmi minar Rusul. Termasuk diantaranya Nabi Nuh alaihi salam. Kenapa Nabi Nuh? Beliau itu berdakwah luar biasa, 950 tahun dakwahnya Nabi Nuh. Allah berikan umur yang panjang untuk beliau, dakwahnya 950 tahun. Bersamaan dengan itu, pengikutnya cuman yang berada di atas perahu, yang ada di atas kapal. Berarti yang kafir itu banyak pada waktu itu. Bahkan Nabi Nuh alaihi salam bukan hanya kaumnya yang kafir, istri dan anaknya juga kafir kepada Allah. Bayangkan, istri dan anaknya yang sangat dekat dengan Nabi Nuh juga ingkar kepada Nabi Nuh alaihi salam. Perhatikan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sehingga beliau tidak dapat dukungan, tidak dari kaumnya, tidak pula dari keluarganya. Luar biasa, cobaan demi cobaan terus menimpa dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Beliau diolok, beliau dicaci maki, tapi beliau bersabar. Tapi yang uniknya, Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebut Nabi Nuh, Allah berfirman dalam Quran, innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh alaihi salam adalah hamba Allah yang betul-betul bersyukur kepada Allah. Allah tidak katakan Nuh itu hamba yang bersabar. Bersamaan dengan musibah yang menimpa dia, Allah tidak katakan Nuh itu hamba yang bersabar. Tidak. Karena apa? Tingkatnya Nabi Nuh lebih tinggi daripada sekedar itu. Apa? Bersyukur kepada Allah ketika dapat musibah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan ini pula yang didapati oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim, Pak, ya, yang menjadi musuhnya satu kampung memusuhi Nabi Ibrahim. Bapaknya Nabi Ibrahim memusuhi Nabi Ibrahim. Bahkan bapaknya Ibrahim, Azar, itu yang memahat berhala itu, Pak. Yang bikin patung untuk disembah. Bapaknya Nabi Ibrahim pernah mengancam Nabi Ibrahim untuk dirajam kalau tetap meneruskan dakwahnya. Subhanallah. Nabi Ibrahim mau dibakar oleh kaumnya, sebelumnya dilucuti pakaian-pakaiannya, kemudian dilempar sama mereka ke kobaran api, tapi Allah selamatkan beliau. Betapa banyak ujian dan cobaan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menguji Nabi Ibrahim ketika bersama istri dan anaknya. Setelah berada di lembah Mekah yang belum ada apa-apanya pada waktu itu, Allah perintahkan Ibrahim, pergi kembali ke Palestina, tinggalkan istrimu, tinggalkan anakmu di sana. Ini ujian. Seorang bapak disuruh meninggalkan istri dan anaknya di lembah yang tak bertuan pada waktu itu.
Tapi dalam rangka menjalankan perintah Allah, beliau alaihi salam tetap berjalan. Pada saat berjumpa lagi dengan keluarganya, tidak lama beberapa itu Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim melalui mimpi supaya menyembelih anaknya Nabi Ismail. Bayangkan, ini ujian demi ujian terus menimpa Nabi Ibrahim alaihi salam. Berarti beliau ini kan nabi yang sabar kan? Tapi bersamaan dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabi Ibrahim apa? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, syakiran li'an'umih ijtabahu rabbuh. Nabi Ibrahim itu adalah hamba yang bersyukur terhadap segala nikmat yang Allah berikan kepada dia. Allah pilih dia, Tuhannya pilih dia sebagai kekasihnya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Ibrahim itu hamba yang bersyukur. Harusnya kan sabar kan? Karena Nabi Ibrahim jenjangnya bukan hanya sekedar sabar ketika dapat musibah, tapi dia justru bersyukur kepada Allah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Secara umum semua nabi dan rasul Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah orang-orang yang diberikan kesabaran. Dengan musibah yang menimpa dia sabar. Kita juga bisa melihat Nabi Ayub alaihi salam. Allah ceritakan dalam Quran, Pak, bagaimana penderitaan Nabi Ayub, yang beliau harus menderita penyakit, ya. Beliau sakit kusta, ya, sampai dalam tingkat yang sangat parah. Orang-orang tidak mau mendekati Nabi Ayub alaihissalam. Bayangkan seluruh badannya itu, ya, semuanya kena penyakit itu, kecuali lisannya saja yang beliau biasa kenakan berzikir kepada Allah. Yang lainnya kena semua. Sampai disebutkan dalam riwayat, saking parahnya penyakit kusta yang menimpa Nabi Ayub alaihissalam, sampai ulat-ulat itu, belatung-belatung itu loncat-loncat di tangannya Nabi Ayub. Sampai begitu. Dan ujian itu Allah tambahkan dengan Allah jadikan beliau miskin. Padahal sebelumnya, Pak, sebelumnya Nabi Ayub itu orang kaya. Kemudian orang berkecukupan, sehat badannya, tidak ada masalah. Datang musibah ini, sampai pada akhirnya keluarganya menjauhkan dia, keluarganya menjauhi dia. Tapi beliau bersabar. Ketika istrinya mengatakan, wahai Ayub, tidakkah engkau meminta kepada Tuhanmu supaya kau disembuhkan dari penyakitmu ini? Apa kata Nabi Ayub, Pak? Kata Nabi Ayub, wahai istriku, aku sudah mendapatkan nikmat dari Allah. Aku disehatkan badanku selama 70 tahun. Tidak pernah aku menderita penyakit. Nah, penyakit yang aku derita ini baru sekitar 8 tahunan. Subhanallah. Nabi Ayub, Pak, menderita penyakit itu sampai 8 tahunan, disebutkan dalam riwayat. Tapi hebatnya beliau masih bandingkan dengan kesehatan yang Allah berikan kepada beliau. Aku itu diberikan kesehatan 70 tahun. Nah, penyakitku ini baru 8 tahun. Belum seimbang dengan kesehatan yang Allah berikan. Subhanallah. Nah, ini para jamaah sekalian. Nah, kita ini terkadang baru ditimpa sakit 1 hari aja sudah mengeluhnya luar biasa. Sementara dia lupakan itu kesehatan yang Allah berikan kepada dia selama puluhan tahun. Baru ditimpa penyakit beberapa hari saja sudah luar biasa keluhannya. Lihat Nabi Ayub alaihissalam, dia bandingkan kenikmatan yang Allah berikan berupa kesehatan dengan sakit yang beliau derita pada hari ini. Supaya apa jamaah? Supaya kita itu betul-betul bisa menghargai nikmat Allah. Kalau misalnya kita ditimpa penderitaan atau dihimpit perekonomian kita, disempitkan, sulit kita, maka ingat, sebelum ini Allah berikan kecukupan kepada kita. Yang kalau kita mau bandingkan dengan apa yang kita rasakan, kesempitan yang kita rasakan, belum ada apa-apanya dengan nikmat-nikmat sebelumnya yang Allah berikan. Jadi harus kita itu pandai-pandai menghitung. Jangan hanya pandai menghitung duit aja,
Tapi kita harus pandai menghitung, membanding-bandingkan antara nikmat yang Allah beri dengan musibah yang Allah berikan. Masih lebih banyak mana? Supaya kita betul-betul bersyukur kepada Allah. Lihat, dengan itulah Allah memuji Nabi Ayub alaihi salam. Allah berfirman tentang Nabi Ayub, "Inna wajadnahu sabira, ni'mal 'abdu, innahu awwab." Kata Allah tentang Nabi Ayub, sesungguhnya kami dapati Ayub adalah seorang nabi yang penyabar. Dialah sebaik-baik hamba dan dia senantiasa kembali kepada Allah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kesabaran. Dan luar biasa kesabaran itu, manakala orang bersabar dengan musibah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan hapuskan dosa-dosanya, Allah akan angkat derajatnya. Dan boleh jadi musibah yang ia derita itu langkah pertama, langkah awal untuk dia bisa berubah menjadi lebih baik. Nah, inilah hikmah yang terkadang tidak disadari oleh banyak manusia. Orang, Pak, terkadang nanti baru sadar ketika ada masalah, ketika ditimpa musibah, baru dia sadar, baru dia ingat, baru dia mau ke masjid, baru dia mau sholat. Ya kan? Betapa banyak orang yang kena musibah baru dia mau sholat, Pak, baru dia mau ingat sama Allah, baru dia mau istighfar. Ketika masalah itu tidak datang, lupa itu istighfar, lupa itu ke masjid, lupa itu sholat, lupa itu bermunajat kepada Allah. Kenapa? Dia terus berada di atas nikmat. Tapi begitu dia ditimpa masalah, begitu dia ditimpa musibah, baru dia ingat, baru dia sadar, saya masih punya Allah, saya harus minta kepada Allah, saya harus minta tolong kepadanya. Baru dia ingat. Subhanallah. Maka dengan adanya musibah, bisa jadi itu langkah pertama untuk Allah berikan hidayah sama dia. Dengan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menegur dia, Allah ingatkan dia. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam bab ini tentang ayat-ayat kesabaran. Beliau bawakan ayat yang pertama. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Surat Ali Imran ayat 200, ayat terakhir di surat Ali Imran. Ini kita baca ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, kalau kamu ketemu ayat awalnya ya ayyuhalladzina amanu, ini kan sering kan kita dapati ayat awalnya itu ya ayyuhalladzina amanu. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, pasang pendengaranmu, perhatikan dia. Kenapa? Karena setelah ya ayyuhalladzina amanu, imma perintah, boleh jadi setelahnya ada perintah yang wajib kau lakukan, atau larangan yang wajib kau tinggalkan. Makanya kalau ketemu ayat ya ayyuhalladzina amanu, mesti perintah itu. Kalau bukan perintah, larangan itu. Perintah kita jalankan, larangan kita tinggalkan. Lihat dalam ayat ini setelah ya ayyuhalladzina amanu berisi perintah. Apa perintahnya? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, sabarlah kamu. Wasabiru. Nah, wasabiru berasal dari kata sabar juga. Kuatkan kesabaranmu. Nah, jadi bukan sekedar sabar, tapi kuatkan kesabaranmu. Dalam bahasa Arab itu kalau ada tambahan kata, tambahan huruf, sudah berubah artinya. Isbiru, sabar. Wasabiru, sabar juga, tetapi lebih kuatkan kesabaranmu. Kuatkan kesabaranmu. Kenapa? Kata para ulama, karena sabar itu butuh sabar. Bagaimana? Sabar itu butuh sabar. Orang terkadang sabar satu kali, sabar dua kali, tapi kalau sudah keseringan sabar, dia tidak bisa sabar lagi.
Makanya sabar butuh sabar. Itulah makna wasabiru, kuatkan kesabaranmu. Karena terkadang masalah itu bertubi-tubi menimpa. Belum selesai masalah ini, datang lagi masalah lain. Belum kelar masalah ini, datang lagi musibah lain. Makanya kesabaran butuh kesabaran. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sebagian ulama mengatakan isbiru wasabiru, maknanya sabarkan dirimu dan sabarkan orang lain. Jadi sebelum kita menyuruh orang lain untuk sabar, kitanya dulu disuruh sabar. Kitanya dulu disuruh sabar. Kau sudah sabar tidak? Baru setelahnya kita suruh orang lain sabar. Nasihati orang lain untuk sabar. Ini mirip dengan ayat qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dari api neraka dan jagalah keluargamu dari api neraka. Diri dulu kita perhatikan, baru orang lain. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isbiru, bersabarlah kamu, kata Allah. Karena apa jamaah sekalian? Sabar itu hukumnya wajib. Makanya Allah perintahkan, setiap perintah itu maknanya wajib. Itu dalam kaidah usul fikih dikatakan al aslu fil awamir tufidul wujub. Yang menjadi hukum asal dalam semua perintah wajib hukumnya. Dan ulama mengatakan kalau diperintah maka maknanya kita wajib melakukan dan kita wajib istiqomah di atasnya. Ini mana yang lain lagi. Jadi kalau kita misalnya disuruh diperintahkan bersabar, berarti apa? Kita wajib melakukan ini, kesabaran ini. Kemudian makna yang kedua, kita disuruh istiqomah di atas kesabaran. Disuruh istiqomah di atas apa? Di atas kesabaran. Karena sekali lagi orang itu belum tentu bisa istiqomah dalam sabar, Pak. Ada dia sabar dalam hal ini, tapi dalam hal yang lain dia tidak bisa sabar. Ada orang bisa sabar kalau satu masalah, dua masalah menimpa dia, tapi kalau sudah 5, 6, 7, tidak bisa sabar lagi dia. Tidak bisa sabar lagi dia. Nah, perintah untuk bersabar itu perintah untuk melakukan kesabaran dan agar istiqomah di atas kesabaran. Artinya apa? Sabar terus kamu. Hendaknya kamu sabar terus. Dan jangan pernah bosan untuk bersabar. Sabar, sabar, sabar. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini sama dengan firman Allah ketika Allah perintahkan kepada nabinya, ya ayyuhan nabi ittaqillah, wahai nabi bertakwalah kamu kepada Allah. Perintah kepada nabi untuk bertakwa jangan diartikan oh berarti nabi belum bertakwa karena disuruh bertakwa. Bukan, nabi orang yang bertakwa, tetapi disuruh bertakwa maknanya istiqomahlah kamu dalam ketakwaan itu. Istiqomahlah kamu di dalam ketakwaan itu. Terus menerus. Istiqomah itu namanya apa? Terus menerus. Terus menerus sepanjang hidupnya. Nah, ini yang berat ini kalau terus menerus ini. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isbiru, bersabarlah kamu, wasabiru, dan kuatkan kesabaranmu. Suruh orang lain untuk bersabar. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang orang itu bersabar dia. Kemudian ia menguatkan kesabarannya. Di dalam ayat ini Allah perintahkan lagi hal yang lain. Dua perintah lagi. Warabitu, sabarlah kamu dalam ribat. Dari kata ribat. Ribat itu artinya berjaga-jaga di daerah pembatasan, di daerah perbatasan. Maksudnya apa? Di daerah rawan. Ketika terjadi perang, ada orang-orang yang berjaga-jaga di perbatasan. Rawan itu tempatnya. Bisa jadi musuh menyerang di awal. Bisa jadi ada musuh di situ. Warabitu, bersabarlah kamu di situ. Maksudnya apa? Di dalam jihad kita butuh bersabar. Ketika ada jihad. Nah,
Mungkin ada yang bilang, Ustadz, kita pada hari ini sudah tidak ada jihad. Kita kan tidak perang, Ustadz. Tidak perang, tidak seperti zaman Nabi dulu. Di zaman Nabi dulu orang perang melawan orang-orang kafir. Sekarang ini tidak ada perang lagi. Maksudnya di daerah kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang namanya perang itu bukan hanya dengan kontak senjata. Berjihad itu bukan dengan kontak senjata saja. Makanya ulama membagi jihad itu terbagi 4. Ada jihadun nafs. Sebelum jihad melawan orang kafir, jihadun nafsu dulu. Apa itu? Jihad melawan hawa nafsu. Itu jihad juga namanya, Pak. Hawa nafsu itu banyak menyeret kita kepada keburukan. Kita berjihad memerangi hawa nafsu kita. Kemudian apa lagi? Jihadus syaiton, jihad melawan syaiton, musuh bebuyutannya manusia. Karena syaitan itu adalah musuh kita. Inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Setan itu musuh bagi kamu, maka jadikan dia musuh. Kata Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian apa? Jihadul munafiqin, jihad melawan orang-orang munafik yang dia menampilkan dirinya bagikan orang Islam padahal orang munafik. Ini jamaah sekalian. Jadi ada jihad di sini. Iya. Jihad pemikiran dibahasakan sebagian orang dengan ghazwatul fikr. Perang pemikiran. Karena terkadang banyak syubhat, ya, banyak hal-hal yang rancu di dalam agama ini yang mana dibawa oleh orang-orang yang menyimpang, yang butuh diluruskan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kenapa? Karena ada ajaran-ajaran sesat menyesatkan. Butuh kita luruskan, butuh kita ajarkan Islam yang benar, yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warabitu. Sebagian ulama mengatakan warabitu maknanya apa? Ini dari kata al-murabatah, yakni kathratul khair. Perbanyaklah berbuat baik. Perbanyaklah berbuat baik dan terus meneruslah di dalam kebaikan itu. Terus meneruslah di dalam kebaikan itu. Makanya ketika Nabi menyebutkan tentang amal-amal kebaikan, kata Nabi apa? Isbagul wudu alal makarih. Sempurnakanlah wudu'mu di saat-saat sulit. Wa kasratul khuta ilal masajid. Perbanyaklah langkahmu menuju masjid-masjid Allah. Wantidharus shalah ba'da shalah. Silahkan tunggu salat dengan salat yang datang berikutnya. Artinya orang kalau dia menunggu datangnya salat, ya, ketika dia salat dia tunggu lagi salat berikutnya, oh ini amal soleh, Pak. Kata Nabi apa? Fadalikumur ribat, fadalikumur ribat. Nah itulah ribat, itulah ribat, itulah ribat. Maksudnya apa? Kathratul khair, banyak kebaikan yang kamu bisa ambil di dalamnya. Nah ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. 4 perintah ini Allah perintahkan kan, isbiru, sabarlah kamu, wasabiru, kuatkan kesabaran kamu, warabitu, perbanyak berbuat baik, wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Nah ini lebih umum, mencakup semua ini. Bertakwalah kamu kepada Allah, la'allakum tuflihun, semoga kamu mendapatkan keberuntungan. Menunjukkan bahwa orang yang sabar maka dia akan beruntung. Orang yang menguatkan kesabaran dan menyuruh orang lain untuk sabar, maka dia beruntung. Orang yang bersabar untuk melakukan banyak kebaikan, dialah orang yang beruntung. Dan orang yang sabar dalam ketaatan kepada Allah, dalam bertakwa kepada Allah, dialah orang yang beruntung. Menunjukkan apa? Yang merugi adalah yang tak sabar. Yang merugi adalah yang tak bertakwa kepada Allah. Yang merugi adalah orang yang tidak mau kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran kepada diri kita, menguatkan kesabaran pada hati kita, sehingga kalau ada masalah, ada musibah, ada problem dalam hidup kita, kita pun bisa berlapang dada menyikapinya, kita pun bisa bersabar, dan kita pun bisa tenang di dalam kesabaran itu, karena Allah akan memberikan pahala tanpa batas bagi orang-orang yang bersabar.
Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.